Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang akan menjadi pemberi materi pada sesi kali ini. Saya, Sabita Renar Kusuma dengan NIM 0211700019 yang merupakan mahasiswi dari Prodi D3 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Untuk bab yang pertama, kita akan mengenal tentang latar belakang. Jadi, apa sih latar belakang kita harus mengetahui tentang adsorpsi ini? Salah satu sifat penting dari permukaan zat adalah adsorpsi. Adsorpsi sendiri merupakan fenomena yang melibatkan interaksi antara fisik, kimia, dan gaya elektrostatik antara adsorban dengan adsorben pada permukaan adsorben itu sendiri. Hanya saja, kinetika adsorpsi lebih khusus, yang hanya membahas sifat penting dari permukaan zat. Adsorpsi juga bisa digunakan untuk menyatakan bahwa zat lain terserap pada zat itu. Misalnya, karbon aktif dapat menyerap molekul asam asetat dalam larutannya. Dalam percobaan kali ini, kita akan mencoba mempraktekkan teori absorpsi fisis dengan keadaan isoterm. Ada banyak permodelan yang sudah teruji dan terakui untuk mendekati fenomena ini. Di antaranya yang cukup populer adalah model Henry, Friedrich, Langmuir, dan Breuner-Emetele atau BET. Maka dari itu, dalam fenomena adsorpsi air dari udara dengan silika gel ini akan diuji dengan permodelan yang paling cocok. Persamaan isoterm didasarkan atas terbentuknya lapisan atau layer dari molekul-molekul adsorban pada permukaan adsorban itu sendiri. Di masa modern ini, penggunaan material komposit telah banyak dikembangkan dalam dunia industri manufaktur. Material komposit yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang kembali merupakan tuntutan teknologi saat ini. Salah satu material komposit yang dibutuhkan adalah material komposit yang memiliki efektivitas pada aplikasi dan metode sintesisnya yang sederhana serta memanfaatkan bahan-bahan yang melimpah di alam. Gaya tarik-menarik dari satu padatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya fisika dan gaya kimia, yang masing-masing nantinya akan menghasilkan absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Pada percobaan ini, absorpsi molekul bahan alam akan terserap di permukaan bahan yang penyerap, mendifusi ke dalam, dan berikatan antar molekul penyerap dengan yang diserap. Selanjutnya, bahan akan terserap dan terkondensasi. Nah, bab kedua kita akan mengetahui tentang tujuan percobaan. Tujuan percobaan pada materi kali ini, kita diharapkan untuk dapat menentukan hubungan antara berat air yang terserap terhadap waktu penyerapan. Maksudnya adalah kita dapat mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak berat air yang dapat terserap pada silika gel dalam waktu penyerapan. Jadi, nanti pada akhirnya kita akan dapat menghitung berapa berat air yang terserap. Dari tadi kita sudah mendengar kata absorpsi berulang kali ya. Pasti masih pada bingung kan absorpsi ini apa? Apa sih absorpsi ini? Bagaimana prosesnya? Apa saja syarat untuk terjadinya? Faktor yang berpengaruh? Dan masih banyak lagi. Untuk dari itu kita akan memasuki bab ketiga yaitu tinjauan pustaka. Adsorpsi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Kaiser pada tahun 1881. Selanjutnya, banyak ilmuwan yang mulai mendefinisikan tentang absorpsi. Di antaranya adalah Laucherwald berkata, adsorpsi adalah proses ketika fluida terikat pada padatan sehingga membentuk lapisan pada permukaan padatan tersebut. Selanjutnya, Soekarjo mengatakan bahwa adsorpsi adalah suatu peristiwa penyerapan pada permukaan adsorber. Misalnya, zat padat akan menarik molekul-molekul gas atau zat cair pada permukaannya. Hal ini disebabkan karena zat padat yang terdiri dari molekul-molekul akan tarik-menarik dengan gaya van der Waals. Selanjutnya, Atkins berkata bahwa peristiwa adsorpsi yang terjadi jika berada pada permukaan dua fase yang bersih ditambahkan komponen ketiga, maka komponen ketiga ini akan sangat mempengaruhi sifat permukaan.
Komponen yang ditambahkan adalah molekul yang terabsorpsi pada permukaan dan karenanya dinamakan surface aktif. Jumlah zat yang akan terserap setiap berat adsorben tergantung dari konsentrasi zat terlarut. Namun demikian, bila adsorben sudah jenuh, konsentrasi tidak lagi berpengaruh. Adsorpsi dan deabsorpsi atau pelepasan merupakan kesetimbangan. Sekarang kita akan mengenal tentang jenis-jenis absorpsi. Absorpsi dibagi menjadi dua, yaitu ada absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Absorpsi fisika atau yang biasa disebut dengan Piezosorption terjadi karena gaya van der Waals, di mana ketika gaya tarik molekul antara larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik-menarik substansi terlarut dalam larutan, maka substansi terlarut akan diabsorpsi oleh permukaan media. Untuk yang kedua adalah adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia biasa disebut juga dengan chemisorption. Chemisorption terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia antara substansi terlarut dalam larutan dengan molekul yang ada dalam media. Contohnya adalah ion exchange. Dari tadi kita mendengar kata adsorben. Nah, sebenarnya apa sih adsorben itu? Adsorben adalah zat padat yang dapat menyerap partikel fluida dalam suatu proses absorpsi. Adsorben bersifat spesifik dan terbuat dari bahan-bahan yang berpori. Pemilihan jenis adsorben dalam proses absorpsi harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan zat yang akan diabsorpsi serta nilai komersilnya. Selain sifat-sifat, adsorben juga memiliki karakteristik. Di antaranya, yang pertama, stabil. Yang dimaksudkan adalah molekulnya stabil sehingga kecil kemungkinan untuk hancur atau bahkan menghasilkan reaksi samping. Yang kedua, selektif. Artinya, dapat memilahkan dan digunakan sebagai media penyaring atau pemisah. Yang selanjutnya adalah daya melarutkan besar. Artinya, memiliki daya larut bahan yang akan diabsorpsi sebesar mungkin, atau kebutuhan akan cairan lebih sedikit, volume alat juga lebih sedikit. Selanjutnya, tekanan uap rendah. Hal ini ditujukan agar tidak mudah menguap ketika bertemu dengan fluida. Selanjutnya, adsorben juga harus murah, harganya yang ekonomis dan mudah ditemukan di alam. Tidak korosif. Adsorben tidak boleh korosif agar tidak saling merusak antar komponen dan tidak membahayakan bagi manusia. Yang terakhir, karakteristik dari adsorben adalah viskositas rendah. Maksudnya, adsorben berupa padatan yang diutamakan berpori, bersifat polar, dan dapat berfungsi sebagai penyaring. Kira-kira syarat adsorben yang baik seperti apa ya? Berikut di antaranya. Daya serap yang tinggi, luas permukaan yang besar, dapat diregenerasikan dengan mudah, tidak menimbulkan reaksi samping, harganya murah dan mudah didapat, tidak meninggalkan residu yang berbahaya, dan yang terakhir, tidak larut dalam zat yang akan diabsorpsi. Nah, ketika adsorben memiliki 7 sifat-sifat ini, maka adsorben tersebut dapat dikatakan sebagai adsorben yang baik. Adsorben sendiri didefinisikan sebagai zat padat yang dapat menyerap partikel fluida dalam suatu proses absorpsi. Lalu, kira-kira apa saja ya jenisnya? Seperti yang dapat dilihat pada layar gambar, terdapat 2 jenis adsorben, yaitu adsorben polar dan non-polar. Adsorben polar disebut juga hidropolik. Jenis adsorben yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah seperti silika gel, aluminia aktif, dan zeoloid. Yang kedua adalah adsorben nonpolar. Disebut juga sebagai hidrophobic. Jenis adsorben yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah polimer adsorben dan karbon aktif. Pasti sudah pada tahu kan adsorben yang digunakan pada materi kali ini adalah apa? Silika gel, sesuai dengan judulnya, yaitu penyerapan air dari udara bebas dengan bantuan silika gel. Silika gel sendiri dapat diartikan dari beberapa bahasa, seperti bioindustris adalah butiran seperti kaca dengan bentuk yang sangat berpori. Silika dibuat secara sintetis dari natrium silikat. Walaupun namanya gel, tetapi tetap bergolong dalam silika padat. Sedangkan gel dari bahasa Latin yaitu gelu, berarti membeku, dingin, es atau gelastus. Kali ini kita memasuki jenis-jenis silika gel.
Jenis silika gel yang pertama disebut dengan hydrogel, yaitu silika gel yang pori-porinya terisi oleh air. Yang kedua, surogel, yaitu silika gel dengan mengeringkan air yang ada dalam pori-pori melalui proses evaporasi. Dan jenis silika gel yang terakhir adalah aerogel, yaitu silika gel yang dihasilkan dengan mengeringkan fase cair dalam pori-pori. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi. Yang pertama adalah waktu kontak. Yang kedua, karakteristik adsorben. Yang ketiga adalah luas permukaan. Yang keempat adalah kelarutan adsorban. Yang kelima adalah ukuran molekul adsorban. Yang keenam adalah pH. Dan yang terakhir adalah faktor dari temperatur. Nah, tidak terasa nih, kita sudah memasuki bab metodologi percobaan. Pada bab ini, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah alat-alat percobaan. Ada kolom adsorpsi, gelas beker, timbangan, juga orifice meter. Untuk bahannya tentu saja udara bebas dari kompresor, dan ada silika gel. Untuk cara kerja pada percobaan ini adalah menyiapkan alat dan bahan, menimbang silika gel sesuai dengan berat yang ditentukan, memasukkan silika gel ke dalam tabung pada rangkaian alat, mencatat suhu dan tekanan pada keadaan lingkungan. Selanjutnya, membuka keran pompa dan mencatat perbedaan tinggi pada orifice meter. Setiap 5 menit matikan keran dan timbang silika gel, tentunya dikeluarkan dari kolom adsorpsi terlebih dahulu. Lalu, mengulangi percobaan hingga mendapatkan beberapa data sesuai ketentuan. Dan yang terakhir adalah menghitung berat air pada silika gel dengan perhitungan. Pembahasan kali ini kita akan membahas percobaan yang sudah dilakukan. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan fluida gas yaitu udara sebagai adsorban dan silika gel sebagai adsorban. Terjadinya proses absorpsi pada percobaan kali ini tentunya di kolom absorpsi. Saat udara masuk melalui pompa dan memasuki kolom absorpsi, tentu akan mengenai permukaan silika gel, dan saat itulah proses absorpsi terjadi. Setiap silika gel yang menjadi adsorban pastinya memiliki luasan permukaan yang berbeda-beda. Jika area permukaan aktif ini sudah penuh atau jenuh, maka proses absorpsi tidak akan terjadi kembali. Di samping itu, silika gel adalah adsorban yang bersifat polar, sehingga cenderung menyerap senyawa-senyawa polar lainnya yang dalam percobaan ini kita gunakan adalah air atau H2O. Hal ini juga terjadi karena sifat kepolaran dari air yang cukup besar, sehingga mudah pula untuk silika gel menyerapnya. Berdasarkan teori penyerapan air di udara oleh silika gel adalah benar adanya, karena pada percobaan ini telah terbuktikan bahwa dari warna silika gel yang tadinya biru, semakin lama berkontak dengan udara, maka akan terjadi absorpsi yang banyak, sehingga warna dari silika gel berubah menjadi redup, pink atau ungu, yang menandakan bahwa sebagian besar silika gel ini menjadi jenuh. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak adsorban yang terserap, maka adsorban yang akan digunakan akan semakin jenuh, dan kecil kemungkinan untuk dapat mengabsorpsi lebih banyak lagi. Jika dilihat dari grafik di atas, yaitu grafik hubungan lamanya waktu serap dengan berat serap adsorban, maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya atau semakin lamanya waktu kontak dan waktu proses terjadinya absorpsi, maka semakin besar pula berat fluida yang akan diserap. Dapat dikatakan pula hubungan ini setingkat atau setara. Karena jika salah satu faktornya naik atau bertambah, maka faktor yang lain akan mengikutinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi saat terjadinya percobaan. Yang pertama adalah besaran keran pada kompresor harusnya stabil. Yang kedua adalah kebersihan alat timbangan maupun dari kolom dan silika gel. Yang ketiga adalah kejenuhan atau kualitas dari adsorban. Dan yang terakhir adalah besarnya orifice meter yang diukur. Pada percobaan dan materi kali ini dapat ditarik garis besar atau kesimpulan yang pertama adalah bahwa benar adanya semakin lama waktu kontak maka akan semakin besar
berat air atau H2O yang terserap pada silika gel. Yang kedua, kualitas silika gel dapat ditentukan dengan melihat warna pada permukaannya. Yang ketiga, warna permukaan silika gel yang berubah atau memudar mengindikasikan bahwa silika gel tersebut sudah mulai atau mendekati jenuh. Dan yang terakhir, kontak akan terjadi saat keran dari kompresor terbuka dan menuju ke kolom yang berisi silika gel.